Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman ya, sebelumnya mohon maaf, tadi banyak yang japri ya, banyak yang japri saya, dan saya tuh lambat respon karena tadi betul-betul saya kerja dari pagi sampai jam berapa ya, jam 4 teman ya, betul-betul capek sekali. Tapi alhamdulillah kita masih jumpa lagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat teman ya. Jadi saya juga masih sehat walafiat. Terima kasih, itu semua pastinya berkat doa teman-teman semua ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, dan saya doakan juga semoga teman-teman semua itu sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak limpahan rezeki, amin Allahumma amin. Nah oke teman ya, di video ini kita kembali lagi ke tutorial tips dan trik. Nah jadi di video ini saya akan membahas masalah ini, paralak. Oke teman ya, paralak. Nah ternyata banyak yang tidak tahu apa itu paralak. Nah, fungsi paralak itu apa? Banyak yang tidak tahu. Jadi kemarin saya sempat ini sih, ya walaupun saya ini punya channel YouTube, saya juga masih melihat channel YouTube yang lain teman ya. Jadi saya melihat channel YouTube, saya nggak tahu siapa nama channelnya ya. Jadi menjelaskan fungsi paralak. Apa itu paralak? Nah, ternyata masih salah teman. Nah, oke, di video ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi paralak, kemudian bagaimana cara kita menggunakan paralak di saat kita hunting. Nah, dan itu ada hubungannya dengan zero teman-teman, zero pada unit kita. Nah oke, tentunya tonton sampai selesai, akan saya jelaskan secara detail biar teman-teman itu paham ya. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip teman ya. Nah oke, kita lanjut, kita gas masalah ini paralak. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Nah begini teman ya, jadi fungsi paralak ini itu adalah untuk memfokuskan target. Oke teman-teman tahu ya, memfokuskan target. Contohnya gini, waktu kita membidik itu target itu kelihatannya di teleskop, dari pandangan kita di teleskop itu ngeblur nggak jelas, kabur lah ya, kayak kamera HP kalau belum fokus ya kan, itu kan ngeblur kan, begitu fokus jernih. Nah inilah fungsi paralak. Jadi fungsi paralak itu untuk memfokuskan target. Nah tentunya memfokuskan target itu sesuai dengan jaraknya. Jadi contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman umpamanya hunting oke teman-teman hunting, tiba-tiba teman-teman itu jumpa target, teman-teman bidik kan, teman-teman bidik lah, ngeblur. Tentu paralak kita setting sambil kita bidik, sambil kita setting kan. Nah sampai akhirnya target tadi kita lihat dari teleskop itu jernih. Nah begitu jernih kan retikel juga nampak jelas, jadi kita bisa membidik ke arah mana kita bidik kan begitu. Nah setelah jernih, setelah itu lihat di sini teman ya, di sini ada nomornya ya, ada nomornya di sini ya, ada nomor. Jadi di sini menunjukkan ke berapa, nomor berapa, 20, berarti itu ke jarak 20 meter. Nah berarti target kita itu jaraknya 20 meter teman-teman. Nah jadi seperti itu. Nah hubungannya apa ke zero pada unit kita? Nah jadi begini, jadi kita menggunakan paralak saat kita hunting itu begini teman-teman, maksud saya begini. Nah oke, di saat kita zero, contohnya kita sebelum hunting kita zero di 20 meter. Oke, pas di cross. Oke teman ya, pas di cross. Nah di saat kita zero di rumah itu pas di cross 20 meter, teman-teman lakukan tes, tembakan di jarak 30 sampai 40 meter. Oke, begitu di 40 meter pasti perkenaan mimis itu tidak di zero lagi teman ya. Biasanya kalau powernya maksimal sesuai dengan berat mimis itu akan naik ke atas. Oke teman ya, akan naik ke atas sesuai dengan tinggi dari mounting teleskop yang kita gunakan, sudutnya, tingginya, jaraknya ya. Jadi biasanya kalau kita zero di 20, kemudian kita tes, kita tembakkan di 30 atau 40, itu perkenaan mimis akan naik ke atas. Nah jadi begini hubungannya dengan paralak apa? Nah contohnya kita zero di 20 meter. Oke, kita tes tembakan di 30 atau 40. Ternyata perkenaannya
waktu di rumah kita zero di 20 dan kita tes di jarak 40, contohnya 40 aja ya, 40. Ternyata itu 1 dot, teman-teman. Ternyata 1 dot. Berarti kalau saya jumpa target di spot itu jaraknya 40 meter, itu berarti perkenaan mimis 1 dot di atas cross. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke paralak tadi ya. Oke, kita sekarang ini hunting. Kita hunting. Kemudian kita zero udah di 20 meter, teman ya. Kita hunting. Kemudian jumpa target. Oh, itu ada target. Oke, kita bidik. Kok ngeblur? Oke. Tentu paralak kita mainkan. Nah, karena paralak ini cara kerjanya memfokuskan target, tentu kita mainkan. Nah, kita putar kan, kita putar. Ternyata dapat jernihnya. Kemudian kita lihat menunjukkan di angka berapa dia. Ternyata di angka 40, teman-teman. Ternyata target tadi itu adalah jaraknya 40 meter dari kita. Nah, karena kita tadi di rumah udah ngetes, kita zero di 20, kemudian kita tes di jarak 40 meter itu 1 dot di atas cross. Oke. Maka di saat kita tadi jumpa buruan atau target di jarak 40 meter, karena kita udah tahu ya, kita udah melihat ini ya, paralaknya ya, menunjukkan di angka 40. Nah, disitulah kita tahu perkenaan mimisnya 1 dot di atas cross. Maka kita bidiknya bukan di cross lagi, karena kita tadi di rumah, zeronya 20 meter. Kalau targetnya 20 meter, oke, kita tetap di cross ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, hubungannya paralak dengan zero dan dengan saat kita hunting di spot. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di saat kita zero, ya teman-teman terserah zero di berapa. Nah, kecuali kalau kita jumpa target, kita kan zero udah di 20 meter, paralak udah pas di 20 meter, udah jernih ya, udah fokus paralaknya. Oke, kita jumpa target, kita bidik, udah jernih, berarti jaraknya memang 20 meter. Maka perkenaan mimisnya pas di cross. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, contohnya mungkin teman-teman ngetes zero di 20 meter. Kemudian teman-teman tes tembakkan di jarak 10 meter. Maka perkenaan mimisnya itu akan di bawah cross. Entah itu 1 dot, entah itu setengah dot, nggak nyampe 1 dot. Itu tergantung tinggi mounting teleskop yang teman-teman pakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita hunting lagi teman-teman. Kita hunting lagi, jumpa target. Begitu kita tembak atau kita bidik ya, sebelum kita tembak kita bidik, kok ngeblur. Kemudian teman-teman setting paralaknya. Begitu udah fokus paralaknya, udah jernih targetnya, teman-teman lihat, oh ternyata jarak target 10 meter. Tadi saya waktu ngetes di rumah, saya zero 20 meter. Begitu saya tes 10 meter, ternyata perkenaan mimis 1 dot di bawah cross. Nah, maka perkenaan mimis 1 dot di bawah cross, teman-teman membidiknya harus pas 1 dot di bawah cross. Maka target akan terkena teman-teman ya, atau mengenai target bidikan kita dan tembakan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah fungsi dari paralak ini. Jadi fungsi dari paralak ini bukan mengunci target teman-teman, tapi memfokuskan target. Nah, jadi seperti itu. Kalau mengunci target itu tugas dari reticle. Jadi reticle ini itu harus selalu mengunci target teman-teman. Jadi begitu kita jarak berapapun dia harus tetap mengunci target. Itulah reticle, bukan paralak yang mengunci target. Kalau paralak itu adalah memfokuskan target. Nah, oke teman-teman ya. Jadi udah panjang lebar. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini teman-teman paham ya. Kalau nggak paham, gampang ya, seperti biasa teman-teman japri WA saya, ada di deskripsi video. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, fungsi dari paralak kita hubungkan ke zero kita hubungkan ke saat kita hunting. Itulah fungsinya. Jadi selain paralak ini untuk memfokuskan target, satu lagi untuk mengetahui jarak target itu berapa. Jadi ada hubungannya dengan zero yang kita lakukan di rumah. Kita zero 20, ternyata kita tes di 40, itu perkenaan mimis 1 dot di atas cross. Itulah fungsinya. Atau teman-teman zeronya di 50, bisa teman-teman zero di 50, kemudian teman-teman tes ditembakkan di jarak 40, kemudian 30, kemudian 20, perkenaannya di mana.
Nah, kemudian teman-teman hubungkan dengan paralak waktu teman-teman hunting. Nah, jadi seperti itu. Oh, teman-teman hunting, tengok. Oh, ini kok ngeblur ya? Kan gitu. Kita 0 di 50, kok ngeblur. Begitu kita putar paralak, begitu dapat fokusnya, kita lihat. Oh, ternyata 40. Jarak target 40. Ya, teman-teman tadi waktu tes 40 meter itu perkenaan mimisnya di mana? Disitulah perkenaan mimisnya. Maka kita membidiknya harus tepat di perkenaan mimis di 40 meter. Nah, jadi seperti itu teman ya. Jadi udah saya jelaskan panjang lebar, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, kalau nggak paham ya seperti biasa lagi, japri ya saya. Gampang kan? Paling gampang kali lah pokoknya. Pokoknya ini channel Jalur CPU nggak bikin ribet lah. Intinya gampang teman ya. Langsung japri kalau nggak paham. Tonton video saya, nggak paham, japri nomor WA saya. Oke, udah saya sertakan di deskripsi video. Nah, oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi teman-teman paham lah ya. Kalau nggak paham ya seperti biasa, japri, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Udah japri aja, nggak usah bingung-bingung. Channel Jalur CPU nggak bikin bingung kok. Nggak seperti channel-channel tetangga yang bikin tutorial yang istilahnya kita bingung terus kita japri, kita komentar, nggak dibalas-balas, wis itu ya. Jangan kayak gitulah ya. Buat channel-channel yang lain jangan kayak gitu. Kalau berbagi ilmu tuh ya lepaskan semua, dikasih tahu yang benar ya teman ya. Jadi pesan saya lah buat teman-teman yang punya channel khususnya yang tutorial. Nah, jadi seperti itu ya teman ya. Sampai belepotan ngomongnya saking semangatnya. Nah, jadi saya selalu semangat teman, selalu semangat kalau membuat tutorial buat teman-teman. Oke, nah jadi sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya tidak bermaksud lebih pinter, enggak. Jadi istilahnya ya buat teman-teman yang udah memiliki wawasan lebih, jadi ya berbagilah dengan teman-teman yang lain. Oke, itu aja pesan saya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ya seperti itu. Tapi kalau ilmu itu mahal, duit aja itu yang dicari. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Tunggu dulu, ada satu lagi pesan saya buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton video ini ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Apabila ada masalah pada unit teman-teman, silahkan japri nomor WA saya yang ada di deskripsi. Atau mungkin teman-teman mau pesan laras ya, silahkan japri nomor WA saya. Tanya-tanya berapa harga laras, nggak mahal kok. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Saya Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.